Itu tadi pasang surut hubungan persahabatan personal antara Bung Karno dan Bung Hatta. Bagaimana menggambarkan kedekatan kedua tokoh ini, Ibu Mutia? Saya melihatnya bahwa mereka itu punya satu tujuan, adalah Indonesia merdeka. Jadi sebetulnya ketika Bung Hatta masih ada di negeri Belanda dan Bung Karno di tanah air, itu sudah menulis surat, juga membaca Daulat Rakyat dan sebagainya. Jadi di situ ada pertemuan, titik pertemuan. Sehingga ketika pembelaan Bung Hatta di negeri Belanda tahun 1928, itu apa yang dikatakan Bung Hatta juga muncul di pembelaan Bung Karno ketika di Bandung, di pengadilan di Bandung, itu ada kemiripan itu. Jadi yang mengikat mereka pemikirannya, gagasannya, niatannya untuk Indonesia, iya, itu yang mengikat. Iya, hubungan personalnya kalau Ibu gambarkan seperti apa? Adakah cerita-cerita personal begitu yang menggambarkan dekatnya mereka? Iya, kalau hubungan personal ya, kalau bercanda begitu mungkin tidak ya, tetapi mereka sama-sama ada kepedulian terhadap berbagai masalah masyarakat. Tetapi Bung Karno itu bersahabat dengan Bapak dan Ibu Rahim yang merupakan ibu dari orang tua dari ibu saya, dan disitulah beliau kemudian berpikir Bung Hatta ini harus menikah dengan siapa. Kemudian Bung Karno sudah melihat ibu saya dari remaja, sehingga memikirkan beliau harus menikah dengan Rahmi. Jadi mak comblang Bung Hatta itu bukan? Iya. Mak comblang ya. Jadi begitu kedekatannya. Dan antara Ibu Fatmawati dengan ibu saya juga sangat bersahabat, kan umurnya hanya terpaut 3-4 tahun gitu. Sehingga mereka jadi satu kesatuan dari misalnya keluarga dengan keluarga gitu. Termasuk saya pernah baca, betul apa tidak Ibu, yang menguburkan ari-ari dari Bu Mutia itu Bung Karno sebetulnya? Iya, Bung Karno, karena ayah saya sudah sibuk ada sidang kabinet, jadi lebih baik upacara, beliau orang Sumatera ya, jadi sudah kakeknya saja katanya orang Jawa, ayah dari ibu saya. Tapi semua orang kan panik, dan Bung Karno menangkap situasi itu dan mengatakan beliau orang Jawa, sudah saya saja yang menjadi yang mengubur ari-ari Mutia gitu. Akhirnya baru menyusul ke sidang kabinet sesudah itu. Jadi kedekatan itu di hati ya, dan juga tentu ekspresi dan sebagainya. Tapi beliau berdua kedekatan itu karena sama-sama menjadi dui tunggal, karena selalu seia sekata. Ya tentu ada perbedaan, tetapi bisa saling memahami. Karena itu yang menandatangani pendirian TNI kan juga Bung Hatta. Ya, bukan Bung Karno, tapi bukan berarti Bung Karno tidak tahu atau dilewati, itu bukan, karena mereka semua sudah seia sekata. Seia sekata. Ya. Tadi Bung Jeje sempat menggambarkan soal bagaimana saat-saat terakhir Bung Karno ketika dijenguk oleh Bung Hatta, dan saya tahu Ibu Mutia mendampingi ayahanda waktu itu menjenguk Bung Karno di saat-saat akhir wafatnya. Betul. Seperti apa peristiwanya, Ibu? Ya, jadi ketika datang tentu ayah saya menegur Bung Karno ya, no gitu panggilnya kan, no, who hated Matthew gitu. Kemudian Bung Karno melihat gitu ya, jadi kemudian minta kacamata supaya kepada suster supaya bisa melihat Bung Hatta dengan baik, terus memandang dan keluar air mata, menitik ke bantal karena beliau berbaring ya. Tapi tentu berjabatan tangan, dan Bung Hatta itu membelai-belai tangannya yang sudah bengkak. Memang ditanya juga who hated gitu Matthew, tapi kami melihat bahwa memang Bung Karno sudah agak sulit bicara, Bung Hatta juga memahami, dan akhirnya tidak banyak bicara, hanya memandang saja gitu. Saling memandang, saling berpegang tangan, dan itu sebetulnya hatinya yang berbicara, dua-duanya itu. Dan 2 hari setelah itu kemudian? Iya, wafat. Bung Karno wafat. Bagaimana menggambarkan kedekatan dua tokoh ini ya Bang Jeje? Karena kita tahu saling kritik kencang,
ada saat-saat di mana sangat keras Bung Hatta terhadap Bung Karno dan juga sebaliknya. Tapi kita lihat perbedaan politik itu tidak mengganggu hubungan personalnya. Ya, yang pertama itu kalau kita mau lihat bagaimana penghargaan Bung Karno terhadap Bung Hatta, itu bisa kita baca sebenarnya di buku autobiografi Bung Karno yang dituturkan kepada Cindy Adams, terutama ketika peristiwa proklamasi. Itu kan orang mendorong agar segera Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan. Tapi Bung Karno tidak mau karena ingin proklamasi itu harus dibacakan berdua dengan Bung Hatta. Jadi dia akan menunggu Bung Hatta. Tapi ironisnya di masa Orde Baru bagian itu terutama di buku terjemahan dari Cindy Adams, bagian itu dihilangkan. Jadi seolah-olah Bung Karno itu dibuat sedemikian rupa itu meninggalkan Bung Hatta begitu. Tapi setelah terjemahan baru justru bagian itu dipulihkan karena di buku aslinya itu kita bisa lihat bagaimana penghargaan besar Bung Karno terhadap Bung Hatta. Dan di bagian awal ketika Jepang masuk, Bung Karno itu datang kepada Bung Hatta, juga kepada Sarir, kemudian mereka bicara dan Bung Karno bilang untuk membagi peran di dalam zaman Jepang ini, bagaimana caranya. Bung Karno bilang, Bung Hatta, kita sering berdebat keras, karena di tahun 1930-an Bung Hatta kecewa dengan Bung Karno membubarkan PNI setelah dia ditangkap. Tapi pada zaman Jepang, dia bilang, apapun kesalahan saya, apapun kesalahan kamu, sekarang tugas kita adalah harus menjadi seorang duit tunggal katanya. Jadi di zaman Jepang itu mereka memanfaatkan, bukan bekerja sama, kekuasaan Jepang untuk menyiapkan Indonesia merdeka. Dan Bung Hatta dengan caranya yang presisi itu betul-betul menyiapkan. Mereka menjadi tim yang sangat sangat luar biasa untuk menyiapkan Indonesia merdeka. Saya pikir itu peran besar Bung Hatta dan Bung Karno sebagai duit tunggal, sehingga setelah kita merdeka orang masih kepengen duit tunggal itu tidak tanggal. Itu karena obsesi mungkin. Obsesi orang terhadap melihat duit tunggal dua negarawan ini. Hari-hari ini konteks pembelajaran itu terlalu banyak berharapkah kita, Bu Mutia, kalau kita merindukan, menginginkan sosok-sosok seperti itu muncul karena memang situasinya sudah sangat berbeda, sudah sangat berubah, tidak usah ngarep gitu Bu istilah anak sekarang, atau bolehkah kita berharap? Saya kira sekarang justru kita menghadapi kegentingan yang besar ya, baik di dalam negeri maupun dari luar negeri yang harus kita hadapi. Ini masalah kegentingan ya. Seperti tahun 45 sampai 50 terutama waktu perang kemerdekaan itu kita juga menghadapi kegentingan yang besar dan di situ ada Bung Karno dan Bung Hatta yang mengantar rakyat lewat lorong menuju keluar cahaya, keluar gitu, kegelapan pergi. Nah, sekarang pun kita membutuhkan orang-orang yang ya artinya dulu ada duit tunggal ya, tapi sekarang ini sedikitnya tokoh-tokoh itu bersatu untuk sama pikiran seperti Bung Karno, Bung Hatta dulu bersamaan pikiran, gaya mereka, sifat mereka beda-beda tapi tetap untuk Indonesia maju bersama. Apa kira-kira Bu Mutia kalau saya minta Anda berandai-andai begitu, hari-hari ini Bung Hatta kira-kira akan berkata apa ya soal situasi negeri? Mestinya Bung Hatta pasti akan melihat bahwa kita tidak bersatu. Tokoh-tokoh pemimpin yang memimpin Indonesia, menjadi pejabat di Indonesia harus bersatu. Dan saya kira tantangan kita jauh lebih besar sekarang ini. Sekarang ada pandemi yang seluruh dunia ya, tapi kita juga sangat menderita dan sehingga kita dianggap paling jelek gitu. Seperti itu benar atau tidak, tapi itu tuduhan kepada Indonesia tentu ada maksudnya begitu. Mengecilkan. Tetapi di samping itu kita juga harus tidak boleh melupakan kewaspadaan nasional. Yeah. Kita harus tidak bisa. Nah, Bung Hatta selalu saya melihat disinilah beliau sangat penting memikirkan persatuan. Yeah. Mengatakan persatuan itu sangat penting. Apalagi kita negara kepulauan dan kita harus benar-benar bersatu. Tapi kita sekarang dipersatukan oleh teknologi digital yang mudah gitu. Jadi ini harus digunakan untuk persatuan. Jadi kira-kira itu akan pesan Bung Hatta hari-hari ini akan sekali lagi soal persatuan. Ya, persatuan untuk kemajuan Indonesia sebagai satu keutuhan. Ya. Baik, Bung Jeje terakhir singkat saja, masih adakah Bung di antara kita?
Ya, Bung itu ditentukan oleh pikiran karena Bung itu lahir dalam konteks zaman di mana pikiran dan wawasan itu menjadi mahkota. Itu yang hari ini kalau kita bicara, tubuh Indonesia membesar, tapi pikirannya mengerdil. Tapi kalau kita bicara Bung Karno dan Bung Hatta, di masa Orok Republik, pikirannya besar walaupun tubuhnya kecil. Wawasannya besar tapi tubuhnya kecil. Itu ironi yang kita dapati hari ini. Dan karena itu sering orang bicara kalau kita susah nyari keteladanan hari ini, kenapa kita nggak pulang ke rumah sejarah dan menghidupkan mereka yang udah mati? Salah satunya 2 orang ini ya. Dan itulah yang berusaha dilakukan Mata Najwa malam ini. Mari kembali ke rumah sejarah, belajar dari para tokoh pendahulu kita. Terima kasih banyak Ibu Mutia sudah hadir di Mata Najwa, membawa begitu banyak cerita dan juga barang-barang dari Bung Hatta untuk dibagi ke kami. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih. Bang JJ, terima kasih sudah bergabung. Sayang sekali kami masih menghadapi kendala teknis dengan Opa Sidarto. Mudah-mudahan akan ada episode Mata Najwa lainnya yang kita bicara khusus soal Bung Karno bersama Opa Darto. Tetap di Mata Najwa, setelah ini saya akan hadirkan 2 anak muda yang akan memberikan konteks bagaimana melihat 2 tokoh bangsa ini di hari-hari ini, di tengah berbagai situasi negeri. Saya akan berbincang dengan Valo Maldini dan juga Haris Azhar setelah pariwara. Tetap di sini.